Perkenalkan, nama saya Muyang Diki Garang dengan NIM 2314201061 kelas A2 semester 1. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul jurnal kecukupan gizi pada individu dengan penyakit jantung koroner di rumah sakit RSUD Kota Salatiga. Mata kuliah ilmu biomedik dasar, dan tugas ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dosen pengempu Nersela Sariman Escape MCAP. Kita akan masuk dalam pembahasan. Pembahasan pertama ada pendahuluan, kedua metode, ketiga hasil, keempat tujuan penelitian, dan kelima kesimpulan. Kita akan masuk dalam materi pertama, yaitu pendahuluan. Apa sih itu penyakit jantung koroner? Nah, penyakit jantung koroner merupakan suatu keadaan di mana terjadinya penumpukan plak di arteri jantung sehingga memicu terjadinya serangan jantung. Nah, penumpukan plak di arteri tersebut dengan aterosklerosis disebabkan oleh zat-zat dalam darah berupa zat lemak, kolesterol, kalsium, dan fibrin yang menumpuk di dalam darah. Zat-zat tersebut menyebabkan penyempitan pada arteri koroner sehingga terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, kita akan masuk dalam materi yang kedua, yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode berupa survei responden. Dalam penelitian ini sejumlah 100 individu dengan penyakit jantung koroner yang berdomisili di Salatiga. Teknik pengumpulan data menggunakan pengukuran aktopometri, makanan frekuensi, dan food recall 2 kali 24 jam. Kita akan masuk dalam materi yang ketiga, yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian adalah untuk melihat kecukupan gizi pada individu dengan penyakit jantung koroner di RSUD Kota Salatiga. Karakteristik responden dalam penelitian berjenis kelamin laki-laki dan perempuan berusia 30-80 tahun dan mengidap penyakit jantung koroner. Nah, responden dalam penelitian ini sebanyak 100 responden, 49 orang berjenis kelamin perempuan dan 51 orang berjenis kelamin laki-laki. Dengan rentang umur antara 30-80 tahun berdasarkan tabel karakteristik antropometri, hasil indeks massa tubuh menunjukkan bahwa rata-rata indeks massa tubuh ke 100 responden masuk dalam kategori preobesitas. Karena responden mengaku bahwa berat badan tidak mempengaruhi status asupan gizi yang responden konsumsi, sebab responden sudah mengalami berat badan berlebih sejak responden belum mengetahui penyakit jantung koroner dan responden alami saat ini. Dan kita akan masuk dalam materi yang keempat, yaitu hasil. Hasil pengukuran antropometri dan metabolik menunjukkan dari 100 indikator individu dengan penyakit jantung koroner diperoleh indeks massa tubuh IMT kategori kasus 5 orang atau 5% gemuk, kategori kurus 5 orang 5%, gemuk 19 orang 19%, normal 76 orang 76%, asupan nutrisi 100 individu dengan penyakit jantung koroner menggunakan food
Food Nekal 24 jam menunjukkan rata-rata konsumsi energi melebihi 1034,36 KKL dan protein 98,32 gram, lemak 22,98 gram, dan karbohidrat 167,11 gram. Nah, ini adalah tabel responden berdasarkan jenis kelamin dan umur. Dan jenis kelamin laki-laki normal 51, presensi 51%, perempuan 49 dan presensi 49. Total 100, presensi 100%. Dan untuk umur 30-49 tahun, dia berada di normal 23 dan presensi 23. Dan untuk umur 50-59 tahun, berada normal berada di 41 dan presensi 41%. 60-69 tahun, normal 28 dan presensi 28%. Dan untuk umur 70 sampai 79 tahun, dia berada normal berada di 7 dan presensi berada di 7%. Dan untuk umur 80 tahun, dia berada di normal 1 dan presensi 1%. Dan tabel yang kedua adalah karakteristik antropometri. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada variabel, ada normal, ada rata-rata, ada terendah dan tertinggi. Dan di sini juga ada tabel 4, jumlah dan frekuensi bahan makanan yang dikonsumsi. Tabel yang kelima, asupan zat gizi. Nah, sumber bahan makanan pokok tertinggi yang dikonsumsi 100 responden berdasarkan frekuensinya adalah nasi dengan nilai minimal 159 setara dengan 11,13 kali per minggu. Dan maksimal 232 setara dengan 16,24 kali per minggu. Sedangkan berdasarkan berat pengonsumsinya adalah nasi 57 kilogram per minggu. Responden mengaku nasi masih menjadi bahan makanan pokok utama mereka untuk dapat menambah energi tubuh responden. Nah, ini adalah tabel ke-6 kategori tingkat kecukupan. Kita akan masuk dalam materi yang kelima, yaitu kesimpulan. Pemenuhan asupan zat gizi berdasarkan kategori kecukupan sebagian besar masuk dalam kategori defisit berat, yaitu energi 94 responden, protein 78 responden, dan lemak 94 responden, dan karbohidrat 94 responden. Namun, ada responden yang masuk dalam kategori baik, yakni energi 3 responden, protein 4 responden, lemak 3 responden, dan karbohidrat 3 responden. Pemenuhan asupan zat gizi berdasarkan kategori kecukupan sebagian besar masuk dalam kategori defisit berat, yaitu energi 94 responden, protein 78 responden,
dan lemak 94 responden, karbohidrat 94 responden. Namun ada responden yang masuk dalam kategori baik, yakni energi 3 responden, protein 4 responden, lemak 3 responden, dan karbohidrat 3 responden. Berdasarkan tujuan penelitian yang dilakukan untuk melihat kecukupan gizi pada individu dengan penyakit jantung koroner di RSUD Kota Salatiga, penelitian akhirnya berhasil melihat atau mendapati bahwa kecukupan gizi pada responden sangat dipengaruhi oleh tingkat kecukupan energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Pemenuhan asupan zat gizi berdasarkan kategori kecukupan sebagian besar masuk dalam kategori defisit berat, yakni energi 94 responden, protein 74 responden, lemak 94 responden, karbohidrat 94 responden. Namun ada responden yang masuk dalam kategori baik, yakni energi 3 responden, protein 4 responden, lemak 3 responden, karbohidrat 3 responden. Hal ini disebabkan karena dalam sehari-hari hampir setiap responden mengonsumsi makanan hanya 1 atau 2 kali saja dan dalam posisi yang terlalu sedikit. Nah, kita akan masuk dalam saran. Kalau kolaborasi sangat disarankan apabila data sekunder mengenai beberapa faktor risiko yang berhubungan dengan penyakit jantung koroner harus lebih mendalam lagi jika hanya dengan mengandalkan daya ingat responden. Hal ini dapat disebabkan adanya faktor lupa pada responden. Upaya yang dapat dilakukan oleh penelitian dalam meminimalisir terjadinya recall bias dalam penelitian, yaitu dengan menggunakan wawancara yang lebih mendalam. Dan sekian dan terima kasih dari presentasi saya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit.